Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terpujilah Tuhan. Tuhan sudah menolong kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami hari ini. Dan kami mengucap syukur. Kami meninggikan Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami mengagungkan Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah hamba-Mu, berkati setiap kami. Kami akan merenungkan firman-Mu yang menuntun langkah hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam program Renungan Keluarga Kristen hari ini kita akan bersama-sama belajar perikop firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 33 ayat 21 dan 22. Yehezkiel 33 ayat 21 dan 22. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun ke-11 sesudah pembuangan kami dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 5 bulan itu, datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata, kota itu sudah ditaklukkan. Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu, dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu. Pada pagi hari, mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adalah hal yang sangat indah dalam perikop ini yang kita akan bersama-sama belajar. Bapak Ibu, ada hal yang menarik yang diungkapkan kembali oleh Yehezkiel dalam perikop ini. Bagaimana peristiwa ini terjadi pada tahun ke-11 sesudah pembuangan. Berarti Yehezkiel berada di tanah Babel itu sudah 11 tahun. Karena ini tahun yang ke-11. Sedang berlangsung tahun ke-11 itu. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-22 bagian terakhir, mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu lagi. Bagaimana Allah memegang penuh kehidupan Yehezkiel sebagai seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada kisah juga dalam Alkitab seorang pelayan Tuhan yang menjadi bisu saat dia tidak percaya akan pemberitaan. Ya, di dalam perjanjian baru. Itulah papanya Yohanes Pembaptis ya. Bagaimana pada waktu bayi itu lahir, maka dia akhirnya menyebutkan namanya dengan ucapannya, dan itu pertama kalinya dia bisa bicara lagi dan tidak bisu lagi. Sedikit berbeda, tapi ternyata dalam Alkitab ada orang-orang yang Tuhan buat untuk tidak bisa berbicara dalam waktu-waktu tertentu, dan salah satunya adalah Yehezkiel. Yehezkiel di dalam pasal yang kedua, pasal yang ketiga itu berbicara bagaimana Tuhan membuat dia tidak lagi bisa berbicara kalau Tuhan tidak membuka mulutnya. Dia dibuat oleh Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 3 ayat 22. Yehezkiel pasal 3 ayat 22 sampai di ayatnya yang ke-27. Jadi kalau Tuhan mau dia, jadi kemampuan Yehezkiel berbicara itu bukan dia bisu total, tidak. Tapi kapan Tuhan mau berbicara? Tuhan berbicara kepada Yehezkiel, lalu saat Tuhan mau Yehezkiel menyampaikan pesannya, Tuhan buka mulutnya Yehezkiel bisa berbicara. Dan yang dibicarakan hanyalah firman Tuhan. Tapi begitu Tuhan tidak mau Yehezkiel bicara, Yehezkiel dibuat tidak bisa bicara, dan demikian seterusnya. Itu dituliskan di dalam Yehezkiel pasal yang ketiga ayat 22 sampai 27. Dan di pasal 33, ya berarti setelah melewati 30 pasal. Setelah melewati 30 pasal di bagian perikop terakhir, disinilah Tuhan membuka sepenuhnya hak untuk Yehezkiel bisa menggunakan kembali mulutnya untuk berbicara, sehingga dia mengungkapkan dia tidak bisu lagi. Karena di masa 30 pasal, dari pasal 3 sampai pasal 33 bagian akhir, itu dia hanya berbicara kalau Tuhan mau, tapi saat Tuhan tidak mau dia tidak akan bisa berbicara. Nah,
Bapak Ibu, ini adalah satu bagian yang luar biasa yang terjadi dalam hidup Yehezkiel. Bagaimana Tuhan memakai dia untuk menyampaikan firman-Nya. Di setelah pasal 33, itu Yehezkiel tetap menyampaikan firman Tuhan hanya dengan isi yang berbeda. Karena di pasal 3 sampai pasal 33 itu isinya peringatan dan nubuatan ya, peringatan, nasihat, peringatan, berita tentang penghukuman, berita tentang penghukuman. Dan itu hanya jika Tuhan mau berbicara. Setelah pasal 33 nanti kita akan merenungkan bagaimana ada terjadi perubahan nuansa berita, yaitu pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu hal yang menarik dalam kehidupan Yehezkiel sebagai seorang hamba Tuhan, dan juga buat setiap kita sesungguhnya, bahwa berbicaranya dan tidak berbicaranya Tuhan kepada umatnya itu adalah kehendak Tuhan. Dan sebenarnya kalau Tuhan masih mau berbicara, itu adalah bentuk kasih Allah. Bapak Ibu, mari coba ambil telapak tangan Bapak Ibu Saudara, dan kita taruh di mulut kita untuk menutup mulut kita mungkin 10 detik. Bapak Ibu, waktu kita berdiam, suasana itu tidak nyaman. Waktu kita ada dalam keheningan, itu tidak nyaman. Bagaimana jika dalam hidup kita Tuhan menutup mulutnya dan Tuhan tidak mau berbicara dengan kita? Tuhan tidak mau menyampaikan pesan apapun. Sesekali Tuhan membuka mulutnya menyampaikan peringatan. Akankah kita menerima peringatan Tuhan itu dengan sukacita? Akankah kita menerima berita-berita teguran itu dengan hati yang penuh kasih? Terima kasih, Tuhan masih mau berbicara dengan aku. Bapak Ibu Saudara, ada kalanya dalam hidup kita terlalu sibuk dengan urusan diri kita sendiri. Kita bahkan tidak punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Lalu Bapak Ibu dalam kesibukan itu, dalam situasi yang berfokus pada diri sendiri, engkau sepertinya tidak mau mendengarkan suara Tuhan, tapi begitu mau kok sepertinya Tuhan tidak bicara. Tuhan kering, rasanya nggak ada situasi rohani. Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan tidak mau berbicara, tapi ada waktunya Tuhan berbicara, kita nggak mau dengar. Tapi memang jika Tuhan tidak mau berbicara, tidak ada suara Tuhan, berarti bukan Tuhan tidak ada. Tuhan ada. Tuhan memperhatikan kita. Tapi kita terlalu sibuk, kita terlalu fokus dengan diri sendiri, kita terlalu pusing dengan urusan kita sendiri, kita terlalu ambisi untuk memuaskan hasrat diri kita. Sehingga ada waktunya Tuhan berdiam dan Tuhan tidak mau lagi. Tuhan menahan mulutnya untuk bicara dengan kita. Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang pertama. Ingatlah dan perhatikanlah. Selama Tuhan masih mau berbicara, Tuhan menyampaikan firman-Nya, Tuhan menyampaikan tegurannya, pekalah dan responilah dengan benar. Terimalah dengan penuh kasih. Kita juga diingatkan, kalau sampai Tuhan tidak berbicara, bukan berarti Tuhan tidak ada. Tuhan ada, tapi Tuhan sedang menahan diri. Yang kedua, kita belajar dari kasih Tuhan. Melalui pembicaraan, melalui kapan Tuhan berbicara dan kapan Tuhan berdiam. Kita juga sebagai orang tua demikian. Tidak selalu banyak bicara itu baik. Tidak selalu. Tapi bicara yang tepat adalah saat berbicara, di sana firman kebenaran disampaikan. Bicara tidak perlu terlalu banyak.
bicara tepat pada waktunya. Tapi bicara itu pun tidak selalu yang berita-berita bahagia. Bicarakan jika Tuhan menyampaikan teguran. Bicarakan jika Tuhan menyampaikan nasihat. Nasihat ternyata tidak selalu harus disampaikan dengan kalimat yang panjang-panjang. Kadang-kadang perlu pesan-pesan singkat. Perlu membuat variasi saat kita berbicara, saat mendidik, saat mengasuh, saat mengajar anak-anak kita. Istri-istri, jangan sampai rem kita jebol ya saat kita mau berbicara. Dengan pasangan kita, ada waktu-waktu berbicara tepat pada waktunya. Seperti apel di pinggan perak. Seperti buah apel di piring yang istimewa. Berbicaralah tepat pada waktunya. Dan berbicaralah tentang apa yang firman katakan. Kata-kata luapan emosi, kata-kata yang sia-sia, buang-buang saja. Buang saja. Pilih saja kata-kata yang terbaik. Pilih saja kata-kata yang benar. Kata-kata yang sia-sia, singkirkanlah itu dari hidup kita. Ada waktunya kita berhenti berbicara atau menahan diri berbicara. Dan ada waktunya kita berbicara. Namun pembicaraan kita adalah sebuah kebenaran yang akan membawa keluarga kita hidup dalam kebenaran Allah. Mari hari-hari ini di masa pekan suci, ada waktu-waktu di mana kita tidak terlalu banyak bicara, tapi banyak merenungkan kasih setia Tuhan. Ada banyak kata yang harus mulai kita buang dari hidup kita dan mulai kita pilih untuk nanti kita sampaikan dan kita bicarakan. Mari di masa perenungan Prapaskah, memasuki masa-masa sengsara Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan menyerahkan bibir mulut kita hanya untuk memperkatakan apa yang benar, hanya untuk memperkatakan apa yang Tuhan mau. Mari kita bersama memberi hidup kita belajar pada keteladanan Kristus. Tuhan menolong dan memberkati kita. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami, berikan kami hikmat untuk kami berbicara dengan tepat. Tolonglah kami untuk kami bisa menahan diri berbicara saat itu tidak benar dan tidak tepat. Tuhan tolonglah kami, taruhkanlah kata-kata hikmat, taruhkanlah kata-kata firman, sehingga apa yang kami katakan tepat pada waktunya, dan itu menjadi berkat bagi seisi rumah kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon, kami beraktivitas, kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Kami terima berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus